Orang umum taunya tuh cuman minus, plus kan gitu aja ya Pak Diki ya. Padahal resep itu ternyata panjang lah ya. Tapi kalau pusing terus-terusan ya udah diadaptasi nggak berhasil, nah itu ada kemungkinan lah ya. Resep kacamata yang salah ini sebenarnya ada dampaknya juga terhadap kesehatan mata kita. Hai teman-teman Optik Melawai, ketemu lagi dengan saya Diki. Tapi kali ini saya bersama partner saya yang lain. Hai Mas Wandi. Halo Pak Diki. Kabar? Kabar baik Pak Diki. Istimewa. Nah hari ini saya ditemani oleh Mas Wandi. Beliau juga adalah optometris dari Optik Melawai ya. Nah Mas Wandi, kita hari ini akan membahas tentang resep nih Mas Wandi nih ya. Oke. Penting nggak sih resep kacamata itu? Soalnya saya jadi bingung nih. Kadang-kadang kalau kita belanja online itu kayaknya kok asal-asalan ya bisa nulis resep. Padahal kita sebagai optometris kayaknya periksa mata aja ribet banget ya. Bagaimana bisa sesimpel itu orang pesan kacamata lewat online? Oke, baik. Jadi memang periksa mata itu ya sebaiknya jangan online ya. Oke. Kita ngerasain ya Pak Diki ya, kalau diperiksa mata itu kan pertanyaannya banyak banget. Nah pertanyaan yang segitu banyak kan untuk menentukan resep kita ya. Resep itu juga komponennya ternyata nggak sesederhana yang orang umum tahu. Orang umum taunya tuh cuman minus, plus kan gitu aja ya Pak Diki ya. Padahal resep itu ternyata panjang lah ya prosesnya ya. Jadi memang sebaiknya ya kita harus datang ke optometris untuk resep yang tepat. Nah, jadi kalau kita ngomongin resep yang tidak sesuai nih, kita harus tahu dulu nih yang dimaksud dengan resep kacamata itu apa, berbeda dengan resep obat ya. Jadi buat kalian yang sudah biasa pakai kacamata, udah pernah pakai kacamata, pasti pernah terima resep kacamata ataupun kartu garansi lensa ya. Betul. Nah di kartu garansi lensa itu tertera komponen-komponen resep. Biasanya ada 4 yang paling common nih. Oke, apa aja? Yang pertama adalah tulisan di situ SPH. Teman-teman perhatiin deh ya, ada SPH itu kepanjangan dari sphere atau spheris. Nah, SPH ini berisi angka-angka yang merupakan power atau kekuatan daya bias mata yang diperlukan. Nah, contoh lensa SPH atau lensa spheris ini terbagi dua nih, Mas Wandi. Ada 2 jenis. Yang pertama ada lensa spheris minus dan spheris plus. Orang-orang nyebutnya, lo minus berapa? Minus berapa? Itu maksudnya spheris minus berapa ya. Lalu, wah ini gue udah plus nih, udah tua segala macam. Nah, plus itu adalah spheris plus ya, untuk jenis kelainan refraksi yang berbeda. Komponen kedua adalah silinder. Biasanya teman-teman bisa lihat di resep itu ada tulisan seal, C-Y-L. Itu sering tuh orang-orang bilang silinder berapa sih gitu ya? Silinder, silindris. Kalau orang-orang kita, wah silinder bahaya, mata saya udah rusak gitu ya. Ya padahal belum tentu ya teman-teman ya. Tergantung besar silindernya gitu ya. Silinder ini untuk mengkoreksi astigmat. Nah berbeda dengan spheris. Kalau spheris tadi ada spheris plus dan spheris minus. Kalau silinder semuanya dalam bentuk minus. Jadi silinder minus. Walaupun ada beberapa dokter mata yang meresepkan silinder plus, tetapi tetap kita konversi ke dalam silinder minus. Ya, karena lensanya hanya tersedia dalam bentuk silinder minus. Tapi tidak mengurangi sedikit pun nilai dari silinder yang diresepkan oleh dokter tadi. Oke, jadi mau ditulis silindernya plus atau minus, dipakainya pun rasanya nanti akan sama ya, karena ada konversi tadi ya Pak Diki. Kita konversi itu urusannya optometris dah yang tahu ya. Lalu berikutnya setelah silinder, ada aksis. Biasanya ditulis di resep itu aksis atau X. Aksis ini adalah kemiringan sumbu dari silinder. Jadi setiap orang yang punya resep silinder pasti disertai dengan aksisnya, kemiringannya berapa derajat sumbu silinder tersebut. Ya. Ini biasanya stepnya kelipatannya 5 derajat, 5 derajat. Tapi walaupun 5 derajat meleset bikin mata jadi buram melihatnya. Jadi harus akurat ya Pak Diki. Harus akurat. Nah selain ketiga komponen tadi ada komponen mata kanan dan mata kiri ya, right dan left, atau biasa kalau pakai dokter mata ada OD dan OS. OD itu artinya mata kanan, OS itu artinya mata kiri. Nah selain itu juga ada ukuran PD. PD ini bukan percaya diri nih. Kalau di resep kacamata itu pupillary distance atau jarak pupil mata kanan ke pupil mata kiri. Ini sangat penting supaya nanti disesuaikan dengan ukuran jarak fokus kacamatanya. Jadi ukuran fokus jarak kacamata harus sesuai dengan ukuran PD mata si pasien. Supaya pada saat kacamata itu dipakai, si pasien, si penggunanya melihat tepat melalui fokus sebuah lensa. Jadi itu kenapa ya kita harus periksa di optometris ya Pak Diki ya. Jadi optometris akan memeriksa tuh PD-nya tadi ya. Kalau di online ya gimana tuh? Iya. Kadang-kadang PD-nya standar aja. Emang muka kamu standar? Kan nggak ada muka orang standar ya gitu ya. Jadi penggunaan kacamata itu harus spesifik. Kita harus bisa membedakan
mana yang disebut masih bisa melihat dengan melihat dengan baik. Ya, kita dengan menggunakan kacamata harapannya adalah bisa melihat dengan baik. Nah, lalu selanjutnya nih Pak Diki, kalau resep yang nggak nyaman pasti ada dampaknya dong. Betul. Ya. Nah, dampaknya apa aja sih yang biasanya dirasain? Pertama nih, matanya akan cepat lelah. Ya, biasanya ini tandanya nih orang baru pakai kacamata sebentar nih Pak Diki, ya entah setengah jam, entah 1 jam kok capek gitu matanya, itu bisa berefek kayak gitu walaupun juga. penglihatannya jelas. Iya, jelas, tapi dia capek. Itu adalah tanda-tanda juga tuh. Lalu dampak yang lain adalah sakit kepala. Nah, sakit kepala lalu ada juga penglihatannya kabur dan gak stabil. Ketika resep itu nggak akurat, ya pasti bikin kabur juga dong, bikin gak stabil juga. Oke, lalu selanjutnya dia sulit fokus nih Pak Diki. Contohnya kalau dia ngeliat jauh tuh kok kayaknya masih micingin mata, ya dia sulit walaupun fokus. Udah pakai kacamata, ya? Walaupun dia sudah pakai kacamata. Nah itu juga tanda-tanda dampak dari resep yang nggak sesuai. Lalu selanjutnya pusing. Nah pusing tuh biasanya sebenarnya pusing tuh relatif wajar ya di awal-awal ya. Tapi kalau pusing terus-terusan ya udah diadaptasi nggak berhasil. Nah itu ada kemungkinan lah ya kalau resepnya itu miss. Oke, seperti itu Pak Diki. Misalnya kalau kita menggunakan kacamata dengan resep yang tepat, berarti pasti nggak pusing dong? Di awal-awal tetap nih perlu adaptasi. Namanya juga baru awal nih Pak Diki ya. Kita nggak akan bisa langsung nyaman. Seiring berjalannya waktu ya beberapa hari aja sih Pak Diki, lama-lama pasti nyaman. Oke, jadi memang perlu waktu ya. Walaupun kita menggunakan resep yang tepat, tetapi biasanya kalau kita baru berganti lensa atau ganti kacamata dengan ukuran yang baru, memang perlu adaptasi beberapa saat. Intinya semakin sering kita gunakan, semakin cepat adaptasinya, sehingga kita bisa menggunakan kacamata baru tersebut dengan nyamannya lebih cepat kan gitu ya. Iya Pak. Nah, Pak Wandi, Mas Wandi, jadi kalau misalnya penggunaan resep kacamata yang salah ini sebenarnya ada dampaknya juga terhadap kesehatan mata kita, baik dampak jangka panjang maupun jangka pendek kan gitu ya. Jangka menengah, jangka pendek tadi Mas Wandi udah sampaikan, kacamatanya akan terasa berat atau tidak fokus atau bikin jadi pusing dan lain sebagainya ya. Jangka panjangnya tentunya ada beberapa kasus yang memang kadang begini nih ironinya ya. Jadi ada orang pakai kacamata dengan resep yang salah. Awal-awalnya dia struggling pasti, pusing, mual segala macam. Tapi mungkin karena dia merasa emang begini kali ya pakai kacamata, akhirnya lama-lama enak tuh kacamata. Sampai akhirnya dia datang ke optik misalnya setahun kemudian, dicek ternyata ukurannya ketinggian. Nah, tetapi masalahnya dia sudah terbiasa dengan resep yang salah tadi. Nah, ini juga harus diperbaiki karena jangka panjang nanti akan menyebabkan kalau misalnya dia masih anak-anak, nah ini yang berbahaya karena bisa mengakibatkan pemicu ya pemanjangan sumbu bola mata jadi lebih cepat atau kondisi lainnya. Kalau orang pakai ukuran yang berlebih itu kan visusnya atau tajam penglihatannya menurun seperti Mas Wandi bilang tadi ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau minusnya makin strong, makin kuat itu bahwa makin tajam. Enggak juga ya Mas Wandi ya? Enggak juga. Jadi kalau memang tidak tepat, itu justru malah bikin penglihatan malah buram. Nah kondisi buram inilah yang bisa membuat efek jangka panjang ke mata menjadi tidak baik kan gitu ya. Jadi visusnya bisa turun dan juga otomatis kalau kita menggunakan kacamata dengan resep yang tidak sesuai pasti produktivitas akan menurun. Hal ini akan berlaku pada mereka yang di usia produktif, para pekerja misalnya. Kalau misalnya nih saya bikin kacamata dengan ukuran tertentu, saya hanya bisa melihat dengan jarak 40 cm padahal screen saya jaraknya 60. Ini kan sangat mengganggu sekali gitu ya. Tentunya. Nah, jadi Mas Wandi, kalau kacamata tidak sesuai resep itu juga berdampak pada beberapa hal. Salah satunya atau di antara lain adalah pengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Terutama untuk mereka yang memiliki profesi atau aktivitas yang spesifik. Contohnya untuk mereka yang bekerja banyak di depan layar. Tentunya kalau misalnya resep salah, contohnya ya besar plusnya atau editionnya salah misalnya, sehingga jarak kerjanya jadi berbeda. Kan? Yang kedua, orang yang contohnya banyak berkendara, itu harus memiliki resep kacamata jarak jauh yang sangat tajam, yang optimal. Bukan hanya resepnya yang optimal, tetapi juga harus disertai atau dilengkapi dengan pemilihan material, desain lensa, dan juga coating lensa tidak kalah penting tuh Mas Wandi. Nah, supaya aktivitas mengemudinya, terutama saat malam hari, bisa terbantu dengan optimal penglihatannya. Yang terakhir mungkin bagi mereka yang banyak aktivitas membaca, berkebun ataupun menjahit misalnya, ini sangat penting sekali ukuran kacamatanya itu disesuaikan dengan jarak kerja yang sering dia pakai. Jadi jarak kerja diukur juga ya Pak Diki? Harus. Jadi kalau misalnya nanti di optometris sampaikan, saya mau pakai kacamata ini untuk
menjahit misalnya. Jarak saya ke meja jahit misalnya spesifik 70 cm. Nah, itu disampaikan supaya resepnya juga disesuaikan oleh optometris untuk jarak tersebut. Supaya nanti begitu pakai kacamatanya, memang kacamata tersebut memang sangat nyaman, sangat sesuai dengan aktivitas yang diinginkan oleh si penggunanya gitu Mas Wandi. Oke, baik. Oke, sekian sharing-sharing dari kita. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan kunjungi gerai kita atau bisa kunjungi website kita di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tuliskan komentar kalian seputar topik apa lagi yang akan kita bahas di episode berikutnya seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Dan jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.